Selamat hari Sabat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari Sabat ini. Dan judul khotbah pada Sabat ini adalah kedatangan Yesus kedua kali. Tema kita terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara-saudara, tema kedatangan Yesus kedua kali adalah tema yang menjadi kesukaan saya. Oleh sebab itu pada kesempatan Sabat ini saya rindu untuk membawakan pekabaran ini. Dan apa yang menjadi kesukaan saya dalam tema ini adalah bahwa setiap kali mempelajari tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan belajar tentang datangnya penebus kita yang akan menyelamatkan umatnya. Buku Kisah Para Rasul 28 paragraf 4 berkata, "Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali harus tetap segar dalam pikiran murid-muridnya. Yesus yang sama yang mereka lihat sedang naik ke surga akan datang kembali untuk membawa kepadanya mereka yang akan dibawa yang telah memberikan dirinya dalam pelayanannya. Suara yang sama yang berkata kepada mereka, 'Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman,' akan mengatakan kepada mereka, 'Selamat datang ke hadiratnya dalam kerajaan surga.'" Mengapa kedatangan kedua kali? Sebab Yesus sudah pernah datang pada kali yang pertama. Yesus sudah ada di sorga jauh sebelum Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Di zaman kekekalan dan kelahiran Yesus di Bethlehem bukanlah permulaannya, tapi itu merupakan cara kedatangannya ke dunia ini pada kali yang pertama. Hal ini perlu ditegaskan sebab ada banyak anggota gereja, bahkan gereja Advent, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah sejak lahir dari kandungan Maria. Ini merupakan suatu kesalahan. Yohanes 8 ayat 58 berkata, "Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada.'" Jadi Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus datang ke dunia menjalankan rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa bersama anaknya itu dan melalui dilahirkan oleh Maria. Artinya bahwa Yesus sudah ada sebelum peristiwa di Bethlehem. Dalam buku Kisah Pengharapan halaman 13-15, Allah Bapa dan Anak memulai pekerjaan agung dan ajaib yang mereka sudah rencanakan, yaitu menciptakan dunia. Setelah bumi diciptakan dengan binatang-binatang di dalamnya, Bapa dan Anak melaksanakan rencana mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan, yaitu menciptakan manusia yang serupa dengan gambar mereka sendiri. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, "Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Pasangan suci itu bergabung bersama mereka dan mengangkat suara menyanyikan lagu tentang kasih, pujian, dan penyembahan kepada Bapa dan Anaknya. Jadi Yesus sudah terlibat bersama Allah Bapa di dalam perencanaan dan di dalam pelaksanaan penciptaan dunia dan bahkan penebusan dunia. Galati 4 ayat 4 berkata, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat." Ini adalah kedatangan Yesus pertama. Rencana keselamatan telah dibuat, dan jika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rencana keselamatan itu dilaksanakan. Rencana ini dibuat oleh Bapa dan Anaknya, dan setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya sesuai dengan yang mereka telah rencanakan. Dan dalam buku Ellen G. White, MKS halaman 392 paragraf 1 berkata, "Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara Bapa dan Anak itu. Ketika rencana keselamatan diadakan, manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi." Inilah kedatangan Yesus anak Allah yang pertama kali, dan sangat jelas dalam ayat ini bahwa Yesus bukanlah anak Allah nanti dilahirkan oleh Maria, tapi Yesus adalah anak Allah sebelum lahir dari Maria.
Allah mengutus anaknya. Jadi Allah sudah punya anak dan diutus melalui kedatangannya di dunia ini dengan cara dilahirkan oleh Maria. Yesus telah membuat rencana bersama Bapa untuk kelahirannya, dan itu dia sudah lakukan pada saat dia hidup di atas dunia ini. Dan ketika Yesus dia hidup di atas dunia ini, dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. Yohanes 10 ayat 18 menulis bahwa semua yang ia lakukan adalah tugas dari Bapanya. Yohanes 8 ayat 26 juga menyatakan bahwa banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Dan ketika Yesus hidup di atas dunia ini, ada dua janji Yesus saat ia datang. Ya, ada dua janji besar yang dia janjikan bagi umat-umat yang percaya pada saat itu. Janji Yesus bahwa aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Yesus yang pertama. Yang kedua, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji kedatangan dalam dua ayat ini merujuk pada kedatangan Yesus di dalam kerajaan kasih karunia dan di dalam kerajaan kemuliaan untuk memenuhi janjinya dalam Matius 28 ayat 20 yang berkata, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji kedatangan Yesus ke dunia ini adalah janji penyertaan Yesus bagi murid-muridnya agar Yesus kembali menyertai umatnya setelah ia pergi. Janji kedatangannya kepada murid-muridnya digenapi dan Yesus datang saat itu sebagai penghibur, penolong, serta perantara bagi umatnya, atau yang lebih kita kenal dengan Parakletos. Sebelum kita lihat dua janji kedatangan Yesus ini, mari kita segarkan sedikit tentang dua kerajaan di mana Yesus berjanji dia akan kembali. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di sini kita melihat ada dua tahta, dan dua tahta ini menggambarkan adanya dua kerajaan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 363 paragraf 1 berkata, sebagaimana digunakan di dalam Alkitab, sebutan kerajaan Allah digunakan untuk menyatakan baik kerajaan kasih karunia maupun kerajaan kemuliaan. Jadi ada dua kerajaan yang didirikan atau yang didirikan Yesus di atas dunia ini, yaitu kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Sebagaimana terdapat dua tahta dalam dua ayat tersebut. Mari kita lihat dua kerajaan tersebut. Yang pertama, kerajaan kasih karunia. Matius 12 ayat 28 berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lukas 17 ayat 20 dan 21 berkata, ada pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah yang digambarkan dalam dua ayat ini adalah kerajaan kasih karunia. Kerajaan kasih karunia adalah kerajaan yang Yesus dirikan di dunia yang dimulaikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai masa perantaraan berakhir. Atau ketika Yesus sudah menyelesaikan tugas perantaraannya dan dia datang pada kali yang kedua. Buku Kemenangan Akhir 363 halaman 363 paragraf 1 berkata, kerajaan kasih karunia dimunculkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani. Setelah menunjuk kepada Kristus, pengantara yang penuh kasihan yang turut merasakan kelemahan kita, Rasul itu berkata,
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4:16. Tahta kasih karunia melambangkan kerajaan kasih karunia. Karena adanya tahta menyatakan adanya kerajaan. Dalam banyak perumpamannya, Kristus menggunakan sebutan kerajaan surga untuk menyatakan pekerjaan kasih karunia ilahi atas hati manusia. Dalam halaman yang sama, buku Kemenangan Akhir melanjutkan, kerajaan kasih karunia didirikan segera setelah kejatuhan manusia. Pada waktu rencana dibuat untuk menebus umat manusia yang sudah berdosa. Kerajaan itu ada dalam rencana dan janji Allah. Dan melalui iman, manusia dapat menjadi warganya. Tetapi kerajaan itu belum betul-betul didirikan sebelum kematian Kristus. Akan tetapi bila mana juru selamat menyerahkan hidupnya, dan dengan hembusan nafasnya ia berseru, "Sudah selesai," barulah kegenapan rencana penebusan dipastikan. Janji keselamatan yang diberikan kepada pasangan di Eden disahkan. Kerajaan kasih karunia yang sebelumnya ada oleh karena janji Allah sekarang didirikan. Kerajaan kasih karunia ini masih di dunia sejak manusia jatuh hingga kedatangan Yesus di awan-awan dalam kerajaan kemuliaan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi dalam kerajaan kasih karunia ini kita masih di dunia dan masih mengalami banyak kesusahan, kesengsaraan, bahkan mengalami aniaya. Mari kita lihat perbedaannya dengan kerajaan kemuliaan. Matius 24 ayat 30 berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Matius 24 ayat 31 berkata, "Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain." Kerajaan kemuliaan berbeda dengan kerajaan kasih karunia. Kerajaan kemuliaan itu nyata, bisa dilihat oleh mata, bisa didengar, ada suara, dan penuh kemuliaan. Terjadi saat kedatangan Yesus di angkasa dengan penuh kemuliaan bersama para malaikat. Kerajaan kemuliaan ini akan berlangsung sampai masa kekekalan. Dalam buku Kemenangan Akhir 363 paragraf 2 menyatakan, "Demikian juga tahta kemuliaan menyatakan kerajaan kemuliaan. Dan kerajaan inilah yang disebut dalam kata-kata juru selamat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya." Matius 25 ayat 31 dan 32. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan didirikan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah gambaran dua kerajaan yang didirikan Yesus di atas dunia ini, dan Yesus menjanjikan suatu janji bahwa dia akan datang pada dua kerajaan ini. Mari kita lihat kedatangan Yesus dalam dua kerajaan yang menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus dalam kerajaan kasih karunia. Yohanes 14 ayat 18 sampai 19 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali pada saat itu. Sebab dia katakan, "Tinggal sesaat lagi dunia tidak melihat aku, tapi kamu melihat aku." Artinya bahwa
Yesus telah kembali masih di saat murid-muridnya masih hidup, dan kedatangannya pada saat itu tidak dikenal dunia, sebab dalam wujud hidup atau roh. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kedatangan ini terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari sejak kenaikan Kristus ke surga, dan janji kedatangannya ditepati. Jadi Yesus telah pergi ke surga, namun telah kembali menjadi Parakletos, yaitu menjadi penghibur, penolong yang lain, atau sebagai pengantara bagi manusia. 5 kali kata Parakletos dicatat dalam bahasa asli Alkitab, diterjemahkan sebagai penghibur, penolong, dan pengantara dalam Yohanes 14, itu 2 kali disebutkan, dalam Yohanes 15 1 kali disebutkan, dalam Yohanes 16 kata Parakletos diterjemahkan sebagai penolong yang lain, dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 21 kata Parakletos diterjemahkan sebagai pengantara. Ya, ini semua ditulis oleh Rasul Yohanes yang kekasih. Untuk lebih jelas, mari kita lihat kedatangan Yesus pada kerajaan kasih karunia ini. Yesus sebagai Parakletos atau penghibur ditulis dalam Yohanes 14 ayat 26 yang berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, 3 ayat ini menuliskan kata Parakletos yang diartikan sebagai penghibur, yaitu Roh Kudus. Yesus telah ke surga secara fisik, tetapi ia kembali sebagai Roh Kudus yang adalah penghibur. Itu sebabnya penghibur kita adalah Yesus sendiri. Kehadirannya sebagai penghibur dalam wujud roh, sebab Adam yang kedua telah menjadi roh yang menghidupkan. Ayatnya tadi kita sudah baca, 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi janji Yesus ia datang kembali dalam kerajaan kasih karunia ini, yaitu melalui Roh Kudus, yaitu Roh Kristus sebagai penghibur, memberikan penghiburan kepada umatnya. Matius 11 ayat 8, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah kata-kata penghiburan dari Yesus sendiri. Yesuslah penghibur kita dan dialah yang memberikan kelegaan kepada kita. Roh Nubuat menjelaskan bahwa dalam manuskrip rilis 19 halaman 297 paragraf 3 berkata, dengan iman kita memandang kepada Yesus. Iman kita menembus bayangan dan kita memuja Tuhan karena kasih-Nya yang menakjubkan dalam memberikan Yesus sang penghibur. Yang kedua, dalam Review and Herald 26 Oktober 1897 berkata, tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lembut dan begitu benar. Dia tersentuh dengan perasaan kelemahan kita. Rohnya berbicara ke hati. Dalam surat 66 10 April 1894, Roh Nubuat berkata, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus kembali pada kerajaan kasih karunia ini melalui Rohnya. Dan Roh Nubuat menjelaskan tentang Rohnya atau Roh Kristus itu dalam manuskrip rilis 1084 tahun 1889 berkata, Roh Kudus adalah dirinya, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Jadi Roh Kudus ini itu adalah dirinya, ya, yang dilepaskan dari kepribadian. Roh Kudus sebagai representatifnya di dunia ini. Artinya, jika kita perlu sesuatu kepada Yesus, maka kita harus lewat apa? Dia punya representatif. Letter atau surat 84 22 Oktober 1895 berkata, Kristus telah meninggalkan Roh Kudusnya sebagai representatifnya di dunia ini. Jadi, janji kedatangan Yesus dalam kerajaan kasih karunia ini sebagai Immanuel bagi kita ditepati,
Yesus datang sebagai penghibur bagi kita. Saudara-saudara, ini berbeda dengan yang diajarkan oleh doktrin Trinitas, karena doktrin Trinitas mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus, tetapi oknum yang lain yang disebut oknum Allah Roh. Ya, ini tidak alkitabiah. Pada hari Sabat ini kita sudah melihat bagaimana Yesus kembali pada kerajaan kasih karunia ini sebagai apa? Sebagai penghibur yang memberikan penghiburan kepada umat-umatnya. Yang berikut, kata Parakletos digunakan dalam Yohanes 14 ayat 16 menyatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau seorang Parakletos supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain dalam ayat ini digunakan sebagai kata ganti orang ketiga yang merujuk kepada Yesus. Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan seorang Parakletos atau penolong yang lain yang akan menyertai umatnya selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa penolong kita adalah Yesus Kristus. Dalam Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan, ini Tuhan dalam huruf kecil, kalau dalam tulisan Rasul Paulus menunjukkan kepada Yesus. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ini cukup jelas bahwa Yesuslah penolong kita, ya. Tidak ada penolong yang lain selain Yesus. Ini merupakan kegenapan janji Yesus bahwa Dia akan menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Dia ada atau hadir pada saat ini sebagai penolong yang lain, ya. Dia punya representatif yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, Parakletos itu digunakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang diterjemahkan sebagai pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau dalam ayat ini sudah sangat jelas ditulis bahwa Parakletos itu yaitu Yesus Kristus sendiri, ya. Dan dalam Alkitab tidak pernah diajarkan ada dua Parakletos. Hanya satu Parakletos. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sangat jelas, ya. Kalau kita membandingkan ayat ini bahwa pengantara itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Pengantara di ayat 1 Yohanes 2 ayat 1 yang disebut Parakletos adalah Yesus sendiri, tidak ada yang lain. Nah, sedikit tentang hubungannya dengan doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Allah itu esa, katanya itu kesatuan. Padahal kalau mau gunakan ayat ini, itu menunjukkan bahwa pengajaran doktrin Trinitas itu tidak konsisten. Sebab esa yang digunakan dalam ayat ini untuk menunjukkan Yesus yang adalah pengantara itu esa, ya, sama digunakan untuk Allah itu esa. Artinya bahwa sebagaimana pengantara itu esa hanya satu, yaitu Yesus, demikian pula Allah itu esa hanya satu, yaitu Allah Bapa sebenarnya. Ya, kalau kita ikuti penjelasan lain bahwa Allah itu esa itu satu, yaitu Allah Bapa. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi Yesus memenuhi janjinya, aku akan datang kembali sebagai Parakletos, sebagai perantara bagi umat-umatnya. Ya. Dalam buku The Sire of Ages halaman 166, Ellen White atau Roh Nubuat berkata, sementara Yesus melayani di tempat kudus di atas atau di surga, Dia masih oleh Rohnya menjadi pelayan gereja di bumi. Dia ditarik dari mata akal sehat, tetapi janji perpisahannya digenapi. Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa, bahkan sampai akhir dunia. Jadi saudara-saudara, Parakletos akan menyertai kita sampai akhir dunia ini. Dan Parakletos itu adalah Yesus. Jadi pengantara kita bukan oknum yang lain seperti yang diajarkan oleh doktrin Trinitas, tetapi pengantara kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan sebagai kegenapan bagaimana Yesus itu datang di dalam kita,
Kita baca dalam Kolose 1 ayat 27 bagaimana Kristus di dalam kita. Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ini menepis ajaran doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa katanya Kristus sudah ada di surga, ya, Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi di dunia ini tidak ada lagi Yesus Kristus. Yang ada oknum yang lain yang disebut Allah Roh. Ya, ini sangat tidak alkitabiah. Sebab Kolose 1 ayat 27 menyatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya menyebutkan Christ in you, Kristus ada di dalam kamu. Artinya bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita, ya. Dia tidak meninggalkan kita. Sebagai umat Allah, kita menerima akan kedatangan Yesus sebagai Parakletos dalam hidup kita. Seperti Paulus, kita menerima kedatangan Yesus dalam kerajaan kasih karunia ini melalui menerima hidupnya Yesus, ya, menerima rohnya. Galati 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana caranya Yesus hidup dalam kita? Dengan menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Galati 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, sesuai dengan ajaran Alkitab, bahwa hanya ada satu roh, Efesus 4 ayat 4. Itu adalah roh Allah, ya. Dan Yohanes 5 ayat 26, Allah memberikan rohnya kepada anaknya. Jadi hanya ada satu roh, yaitu roh Allah. Dalam Efesus 4 ayat 4. Namun dalam Yohanes 5 ayat 26, Allah memberikan rohnya kepada anaknya. Dan dalam Galati 4 ayat 6 yang kita bacakan tadi, bahwa Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, ya. Roh anaknya itu yaitu roh Allah. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yaitu roh Allah, ya, Allah Bapa. Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Allah akan membangkitkan kita nanti melalui apa? Melalui rohnya yang diam di dalam kita. Ini sukacita bagi kita umat percaya, karena roh Allah yang ada pada kita, yaitu roh anaknya, yaitu roh Kristus. Roh itulah yang akan membangkitkan kita. Bagaimana dengan mereka yang percaya Trinitas? Kalau bukan roh Kristus yang ada pada mereka, roh yang mana yang akan membangkitkan mereka? Mereka pasti tidak akan dibangkitkan. Sebab yang akan membangkitkan kita adalah roh Allah yang diberikan kepada anaknya, yang sudah dikaruniakan kepada umat-umatnya, yaitu roh Kristus. Dan jika mereka tidak memiliki roh Kristus, tetapi roh yang disebut Allah roh, maka mereka pasti tidak akan dibangkitkan. Saudara-saudara, ini untuk mempertegas bahwa anak Allah yang akan kembali pada kedatangan yang kedua kali adalah Yesus yang adalah anak Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 10 berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Yesus yang telah datang dan akan kembali pada kali yang kedua adalah Yesus yang adalah anak Allah. Ini untuk membedakan dengan Yesus yang Trinitas ajarkan. Sebab Yesus yang Trinitas ajarkan adalah Yesus yang lain. Sebab Yesus yang bukan anak Allah, tetapi Yesus yang anak metafora atau Yesus Allah anak. Nah, saudara-saudara, itulah penjelasan bagaimana Yesus datang pada kali yang kedua, tetapi dalam kerajaan kasih karunia. Mari kita lihat bagaimana janji Yesus bahwa dia akan datang kembali dalam kerajaan kemuliaan, atau pada saat dia datang pada kali yang kedua. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus telah terangkat ke sorga, dan saat ia berada di dunia, ia telah berjanji bahwa ia akan kembali, dan janji khusus yang ia berikan adalah, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yesus menggambarkan kedatangannya seperti pengantin laki-laki yang datang menjemput pengantin perempuan. Sukacita yang besar bila janji pengantin laki-laki ditepati dan membawa pengantin perempuan ke tempat pengantin laki-laki. Ini juga merupakan kebahagiaan bagi umat Allah, sebab pengantin perempuan atau gerejanya atau umatnya yang telah lama menerima janji kedatangan pengantin laki-laki, yaitu Yesus, dan ia akan menjemput kita membawa ke tempat yang ia telah siapkan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Tanda-tanda umum kedatangan Yesus. Matius pasal 24 ayat 3 dan 18 berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan menanyakan kapan kedatangan itu, ya. Murid-murid merindukan kedatangan Yesus. Kiranya kita juga merindukan kedatangan Yesus itu. Dan tanda-tanda kedatangannya dituliskan dalam Matius pasal 24. Saya garis besarkan tanda-tanda kedatangan yang Yesus kemukakan dalam Matius 24. Dikatakan bahwa akan banyak penipuan mengatasnamakan Yesus. Ada yang banyak datang yang menyatakan bahwa saya Yesus, tetapi bukan. Akan ada deru perang dan kabar-kabar perang. Kelaparan, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Umat Allah akan dibenci, disiksa, bahkan dibunuh. Ini melalui kedatangan Yesus. Banyak orang akan murtad, banyak muncul nabi palsu, kedurhakan meningkat, kasih menjadi tawar. Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Akan muncul pengejek-pengejek. Mereka akan mengejek tentang kedatangan Tuhan. Tanda-tanda yang Alkitab nyatakan itu semuanya telah digenapi. Kita tidak membahasnya pada sabat ini, tetapi kita hanya lihat gambarannya saja bahwa tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa Yesus segera akan datang. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 271 berkata, dunia yang penuh dengan kerusuhan, penuh dengan kepelisiran yang tidak mengenal Allah, sedang tertidur. Tertidur dalam kesejahteraan hawa nafsu. Manusia sedang menunda jauh-jauh kedatangan Tuhan. Mereka menertawai amaran kebanggaan yang angkuh diucapkan. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. 2 Petrus 3 ayat 4, Yeremia 56 ayat 12. Kita akan tenggelam lebih dalam ke dalam keadaan menggemari kepelesiran. Tetapi Kristus berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat 15. Justru pada saat ketika dunia menanyakan dengan mengejek di manakah janji kedatangannya, tanda-tanda sedang digenapi. Sementara mereka berseru sejahtera dan selamat, tiba-tiba datanglah kebinasaan. Bila orang yang mengejek, orang yang menolak kebenaran sudah menjadi angkuh. Bila pekerjaan rutin pada berbagai-bagai lapangan pekerjaan dalam mencari uang dijalankan tanpa menghiraukan prinsip. Bila mahasiswa sedang asik berusaha mencari ilmu tentang segala sesuatu kecuali Alkitab, Kristus pun seperti seorang pencuri. Dia akan datang. Artinya bahwa ketika manusia tidak sadar lagi, ya, sudah melupakan tentang kedatangan Tuhan, Yesus tiba-tiba datang. Hari kedatangan Tuhan atau hari kesudahan itu datang dengan tiba-tiba. Bagaimana caranya Yesus datang? Matius 24 ayat 27 berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Yesus dalam kerajaan kemuliaan berbeda dengan kedatangannya dalam kerajaan kasih karunia. Karena apa? Semua mata akan melihat dia, ya.
Tanda khusus kedatangan Yesus kedua kali. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Markus pasal 13 ayat 14 menyebutkan hal yang sama, tetapi berbeda di dalam hal bahwa pembinasa keji itu berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Markus 13 ayat 14 berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Menjelang kedatangan Yesus akan muncul pembinasa keji. Ya, dalam 2 ayat ini. Siapa pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus yang dimaksud Yesus, yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, yaitu kuasa kepausan. Daniel telah memberikan gambaran singkat pemerintahan dunia ini sejak kerajaan Babylon hingga pemerintahan terakhir dunia ini sampai yang lanjut usianya duduk dan mencabut kekuasaan pemerintahan itu, dan kekuasaan diberikan kepada umat Allah. Daniel 7 ayat 26. Daniel menggambarkan kerajaan di dunia ini. Dia memberikan sinopsis atau sejarah singkatnya. Kepala dari emas yaitu Babylon, lengan dada dari perak yaitu Medo Persia, perut dari tembaga itu kerajaan Greka, kaki dari besi Roma, kerajaan Roma, dan jari-jari kaki dari tanah liat dan besi, yang menggambarkan 10 kerajaan Eropa. Bagaimana kerajaan Roma terbagi menjadi 10 kerajaan besar di Eropa. Dari 10 kerajaan Eropa ini muncul satu kuasa yang berbeda dari kuasa sebelumnya. Dan munculnya kuasa ini mematahkan 3 kekuasaan, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kuasa itu ialah kuasa kepausan. Ingat, tandanya adalah bahwa kuasa ini adalah kuasa pembinasa, tetapi berdiri di tempat yang kudus. Ya, kuasa pembinasa, tapi berdiri di tempat kudus. Dalam buku History of the Reformation in About Low Countries, halaman 6, yang dikutip oleh Kemenangan Akhir, halaman 247, paragraf 2, berkata, kota yang disebut nabi-nabi kudus Babel yang berpura-pura bersifat ilahi mengangkat dirinya ke langit dan menyombongkan diri bahwa hikmatnya kekal. Dan akhirnya walaupun tanpa alasan ia mengaku bahwa ia tidak pernah salah atau tidak pernah salah. Inilah kuasa pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus atau di tempat tidak sepatutnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan Yesus. Kemenangan Akhir halaman 68.2 paragraf 2 berkata, beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang Waldensia. Dan oleh karena ini mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan. Dan meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Saudara-saudara, ada banyak bukti lain catatan Romuat yang menyatakan bahwa kuasa yang dimaksud adalah kuasa kepausan. Itu tanduk kecil dalam buku Wahyu. Apa yang dilakukan oleh kuasa kepausan? Daniel 7 ayat 24 dan 25. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kuasa kepausan berkuasa selama setengah masa atau 3,5 masa atau 42 bulan atau 1260 tahun, ditulis dalam buku Wahyu. Dalam periode sejak 538 hingga tahun 1798. Munculnya kekuasaan ini mematahkan 3 kerajaan seperti dalam nubuatan, yaitu kerajaan Heruli yang dipatahkan tahun 493, kerajaan Vandals tahun 534, dan Ostrogoth tahun 538. Penumpasan 3 kerajaan ini sebab mereka adalah penganut kekristenan Arian yang tidak percaya Trinitas. Dalam The Story of Daniel the Prophet halaman 117 tahun 1908, S.N. Haskell berkata,
Alasan penggulingan mereka adalah kepatuhan mereka terhadap Arianisme yang bertentangan dengan iman Katolik Ortodoks. Rincian penggulingan dan kontroversi agama yang menjadi akar masalah sepenuhnya diberikan oleh Gibbon dalam Decline and Fall of the Roman Empire. Dalam tulisan yang sama selanjutnya menyebutkan bahwa kontes antara Arianisme dan Katolikisme Ortodoks adalah sarana untuk mempertahankan kepausan. Mengapa ini sangat penting? Sebab dalam buku pegangan untuk Katolik hari ini halaman 11 berkata, sebab misteri Trinitas adalah doktrin sentral dari iman Katolik. Di atasnya didasarkan semua ajaran gereja yang lainnya. Jadi saudara-saudara, penganut Arianisme, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth, mereka itu dilenyapkan oleh karena mereka menentang atau tidak sependapat dengan Katolik Ortodoks, sehingga mereka itu apa? Dilenyapkan. Ini sangat penting bagi gereja Katolik oleh sebab doktrin Trinitas adalah doktrin sentral atau doktrin pusat di mana semua doktrin-doktrin yang lain didasarkan di atasnya. Oleh karena sangat penting sehingga ketika munculnya kuasa tanduk kecil ini, dia mematahkan 3 kerajaan yang tidak sependapat dengan dia tentang Trinitas ini. Dan akhirnya dia apa? Dia lenyapkan 3 kerajaan, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Nah, saudara-saudara, apa hal lain yang dilakukan oleh tanduk kecil ini? Seperti pendahulunya, Babel adalah simbol pemerintah yang menentang yang maha tinggi. Kuasa kepausan adalah Babel di akhir zaman ini. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 68 paragraf kedua berkata, mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan. Dan meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Bagaimana Babel menentang perkataan yang maha tinggi? Saudara-saudara, Babel kuno di zaman Nimrod menentang Allah dengan berkata, marilah kita berkumpul di daerah ini saja, yaitu di daerah Sinear, dan kita membangun kota di sini. Dan bila mana ada datang air bah lagi, maka kita bisa menyelamatkan diri di dalam kota menara yang kita dirikan. Nimrod menentang Allah sebab Allah menyatakan bahwa dunia ini dia tidak akan binasakan lagi dengan air. Di zaman Babel kuno, Nimrod menentang Allah. Mereka mendirikan kota agar mereka tidak tercerai-berai kemana-mana. Mereka mau agar mereka tetap berada dalam satu kota itu. Babel kuno di zaman Nimrod menentang Allah. Oleh karena Allah menyatakan bahwa dunia ini tidak akan lagi dia binasakan dengan air, tetapi Nimrod menentang Allah dengan mengatakan bahwa nanti kalau ada air bah lagi, maka kita bisa menyelamatkan lewat menara yang akan mereka dirikan. Di zaman Nebukadnezar, Babel menentang Allah. Setelah Allah memberikan pekabaran bahwa dunia ini akan diperintah oleh beberapa kerajaan besar. Setelah Nebukadnezar atau kerajaan Babel, sesudah itu ada kerajaan selanjutnya akan menggantikannya. Tetapi Nebukadnezar menentang Allah. Dia menentang Allah melalui membangun sebuah patung yang besar yang semuanya terdiri dari emas. Sudah tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi Daniel. Jadi Nebukadnezar di zaman Babel pada saat itu, Babel menentang Allah. Nah, Babel di akhir zaman menentang Allah dengan cara Babel tidak mengindahkan akan pekabaran di akhir zaman. Alkitab menyatakan bahwa dunia ini akan berakhir melalui kedatangan Yesus. Dunia ini akan dibersihkan kembali. Tetapi Babel pada saat ini mereka menentang Allah dengan menyatakan bahwa marilah kita melestarikan bumi ini menjadi tempat kita untuk tinggal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, melalui program untuk melestarikan dunia ini dengan isu climate changes atau perubahan iklim, dunia saat ini di bawah kepemimpinan kepausan, mereka sedang merencanakan bagaimana agar dunia ini akan tetap untuk menjadi tempat tinggal umat manusia. Untuk itu, agar supaya
dunia ini akan tetap tidak binasa, maka dunia ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga iklimnya tetap kondusif agar manusia bisa tetap hidup. Ini adalah suatu perbuatan yang menentang Allah. Apalagi ajaran Babel di akhir zaman ini yang sementara menentang Allah. Saudara-saudara, Babel saat ini sudah mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Allah. Allah yang benar yang diajarkan Alkitab adalah Allah Bapa. Tetapi Babel mengajarkan Allah Trinitas. Alkitab mengajarkan bahwa hari Sabat yang benar adalah hari ke-7. Tetapi Babel, dia membuat suatu hari di mana hari Minggu dia tegakkan yang bertentangan dengan hari Sabat yang diajarkan oleh Alkitab. Demikian juga baptisan. Baptisan yang diajarkan oleh Alkitab adalah baptisan yang diselamkan. Tetapi Babel mengajarkan baptisan oleh percik. Demikian juga dengan keadaan orang mati. Dan masih banyak lagi ajaran Babel saat ini, di mana Babel menentang Allah. Hal lain yang dilakukan oleh tanduk kecil, ia menganiaya umat kudus. Wahyu 13 ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ia akan menganiaya umat kudus. Itulah kuasa yang untuk beberapa abad lamanya mempertahankan kekuasaan kelaliman atas raja-raja dunia Kristen, ialah Roma. Warna ungu dan kermisi, emas, baju permata dan mutiara menggambarkan kemegahan luar biasa yang melebihi raja yang dipertontonkan oleh Roma yang sombong dan pongah. Dia tidak ada suatu kuasa yang benar-benar bisa dinyatakan sebagai mabuk oleh darah orang-orang kudus. Gereja ini yang dengan begitu kejam menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Babel juga dituduh karena dosanya berhubungan secara tidak sah dengan raja-raja di dunia. Karena meninggalkan Tuhan dan bersekutu dengan orang-orang kafir, sehingga jemaat Yahudi menjadi seorang pelacur, seorang sundal. Dan demikian juga Roma yang korup oleh mencari dukungan kuasa-kuasa dunia, menerima hukuman yang sama. Buku Kemenangan Akhir halaman 400 paragraf ketiga. Bagaimana kuasa kepausan melakukan penganiayaan dengan begitu lalim kepada umat-umat Allah selama 1260 tahun. Yang berikut, dia mengubah hukum dan waktu. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 437 paragraf 2 berkata, jawab kita, memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu karena Gereja Katolik pada Konsili Laodikia tahun 336 sebelum Masehi telah memindahkan kekudusan hari Sabat ke hari Minggu. Disahkan oleh Vatikan pada tanggal 25 Januari 1910. Dikutip dari buku Penuntun Alat Peraga Baru halaman 215 sampai 216 oleh Frank Braden. Jadi nubuatan telah mengatakan bahwa kepausan telah berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25 dalam buku Kemenangan Akhir halaman 54 paragraf 1. Ia menghujat Allah. Wahyu 13 ayat 6 berkata, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Kemenangan Akhir halaman 53 paragraf 3 berkata, dengan demikian Paus menjadi seseorang yang secara universal diakui sebagai wakil Allah di dunia ini yang diberi kuasa atas gereja dan negara. Kemenangan Akhir halaman 459 paragraf kedua berkata, mengenai binatang yang menyerupai macan tutul itu dinyatakan, dan kepada binatang diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Nubuatan ini yang hampir identik dengan keterangan tanduk kecil dalam Daniel 7, tanpa diragukan menunjuk kepada kuasa kepausan. Dijelas. Saudara-saudara, apakah peminasa keji sudah berdiri? Wahyu 13 ayat 3 berkata, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Kuasa kepausan telah berkuasa selama 1260 tahun yang mulai berkuasa sejak ia mematahkan kerajaan
ketiga Ostrogot pada tahun 537. Jadi tahun 537 Ostrogot itu ditumbangkan, dan tahun 538 menandai mulainya kekuasaan kepausan ini. Dan sejak tahun 538, jika dia berkuasa selama 1260 tahun, maka itu jatuh pada tahun 1798. Apa yang terjadi pada tahun 1798? Dalam sejarah gereja Kristen, satu-satunya kekuatan agama politik adalah kepausan. Lihat bagaimana poin ini cocok dengan kepausan. Luka yang mematikan itu ditimbulkan ketika Jenderal Napoleon, yaitu Alexander Berthier, memasuki Roma dan menawan Paus Pius ke-6 pada Februari 1798. Napoleon memutuskan bahwa pada saat kematian Paus, kepausan akan dihentikan. Inilah yang menandai Paus seperti kena luka, ya, dalam Wahyu 13 ayat 3 ini. Paus meninggal di Prancis pada Agustus 1799. Setengah Eropa berpikir bahwa tanpa Paus, kepausan sudah mati. Alkitab juga menyatakan luka yang mematikan akan disembuhkan dan seluruh dunia akan memberi hormat kepada binatang itu. Wahyu 13 ayat 3. Sejak penyembuhan, kekuatan kepausan telah berkembang. Hari ini adalah satu organisasi agama politik dan pusat pengaruh yang paling kuat di dunia. PBB mengakui Paus sebagai pemimpin spiritual dunia, dan Paus berhasil menyatukan agama-agama dunia. Ya, sekarang ini Paus berhasil menyatukan agama dunia. Bahkan agama Muslim pun sudah bersatu. Paus mempengaruhi resolusi KTT COP26. Dia meminta maaf atas dosa-dosa gereja Katolik dan mengatakan hari-hari protes telah berakhir. Saudara-saudara, pada perayaan 500 tahun pada Oktober tahun kemarin, Protestan sudah mengakui bahwa sudah tidak ada lagi protes. Ya, karena sudah ada persatuan kembali. Saudara-saudara, setelah Paus pada akhirnya mendapat luka parah dan pada saat ini dia sudah bangkit kembali, sudah mendapat pengakuan dari seluruh gereja-gereja dan pemimpin dunia, apakah Paus berubah? Tidak, saudara-saudara. Dalam Kemenangan Akhir halaman 600 paragraf pertama berbunyi, Gereja Roma sekarang ini menampilkan wajah yang menyenangkan kepada dunia, menutupi catatan kekejaman yang mengerikan dengan berbagai permohonan maaf. Ia telah menutupi dirinya dengan jubah yang menyerupai Kristus, tetapi ia sendiri tidak berubah. Segala prinsip kepausan yang ada pada zaman-zaman dulu ada sekarang ini. Doktrin-doktrin yang dibuat pada zaman paling gelap masih tetap dipertahankan. Biarlah jangan seorang pun menipu dirinya sendiri. Kepausan yang akan dihormati oleh Protestan sekarang ini adalah sama dengan pemerintah dunia pada zaman pembaruan, pada waktu mana hamba-hamba Allah berdiri dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menelanjangi kejahatan kepausan. Kepausan memiliki keangkuhan dan kesombongan yang berkuasa atas raja-raja dan pangeran-pangeran, dan mengatakan mempunyai hak-hak istimewa dari Allah. Rohnya tidak kurang kejamnya, dan kesewenang-wenangannya sekarang dibandingkan dengan waktu ia menindas kebebasan umat manusia dan membantai orang-orang kudus yang maha tinggi. Saudara-saudara, peminasa keji yang berdiri di tempat kudus atau yang berdiri di tempat yang tidak sepatutnya yang dimaksud Yesus yang dituliskan Nabi Daniel adalah kuasa kepausan. Saat ini kuasa kepausan diterima dalam semua kalangan manusia di dunia, dan isu terbesar sementara terjadi yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri adalah isu pemanasan global yang pada akhirnya akan meninggikan Sabat palsu hari Minggu dan akan memuja Allah palsu Trinitas. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Hari penyelamatan kita sudah dekat, karena kita sudah melihat bahwa tanda-tanda semuanya ini sudah sementara terjadi di depan mata kita. Apa yang harus kita buat? Kita harus melakukan persiapan menantikan kedatangan Yesus. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita harus buat persiapan yang lebih baik lagi. Boleh dikatakan kita sedang menghitung hari. Mari kita bersedia. Keselamatan bersifat keseluruhan, melibatkan keseluruhan aspek kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh,
agar kita boleh dilayakkan menantikan kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Alkitab dan Roh Nubuat. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka yang siap menjemput kedatangan Yesus adalah mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu Roh Nubuat. Persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan yang pertama adalah menuruti petunjuk yang diberikan oleh Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Petunjuk sangat penting agar persiapan kita sesuai dengan persyaratan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Hal kedua adalah petunjuk sangat penting agar kita jangan salah menantikan kedatangan Yesus. Yang salah sebab setan akan bekerja lebih keras sebab waktunya sudah singkat dan pekerjaannya adalah menipu sehingga sekiranya mungkin menipu umat pilihan. Markus 13 ayat 22 berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Buku Kemenangan Akhir halaman 624 paragraf kedua berkata, mereka yang berusaha untuk menuruti semua perintah Allah akan ditentang dan dicemoohkan. Mereka bisa berdiri hanya di dalam dan oleh pertolongan Allah. Agar dapat menanggung pencobaan yang datang, mereka harus mengerti kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiatnya, pemerintahannya dan maksud-maksudnya dan bertindak sesuai dengan itu. Hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Akan datang ujian penelitian yang mendalam dalam setiap jiwa. Akankah saya lebih menuruti kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kaki kita berpijak kuku di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu? Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Matius 10 ayat 33 berkata, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudara, ketika kita tidak mengikuti petunjuk yang diberikan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dan Roh Nubuat, maka kita akan tersesat. Sebab iblis pekerjaannya pada akhir zaman ini oleh karena waktu sudah singkat, maka dia akan menipu umat Allah dan dikatakan di sini bahkan umat pilihan saja bisa saja tertipu. Kecuali mereka membentengi pikiran mereka dengan firman Allah. Hal yang berikut yang kita perlu lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah memakai jubah kebenaran Kristus. Kita sudah mengikuti petunjuk yang diberikan. Apa yang kita harus lakukan semua selaras dengan firman Allah dan Roh Nubuat, maka hal yang berikut adalah kita harus memakai jubah kebenaran Kristus. Jubah kebenaran Kristus adalah pakaian yang harus kita pakai agar jangan kelihatan ketelanjangan kita atas segala dosa dan perbuatan salah yang kita telah lakukan. Wahyu 3 ayat 18 berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Yang berikut kita perlu lakukan adalah siap setia saat atau berjaga-jaga. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Buku Kemenangan Akhir halaman 38 paragraf kedua berkata, mereka yang memandang tanda-tanda kedatangannya ini akan mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Karena itu berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 35 katanya menasihatkan, mereka yang mengindahkan amaran itu tidak akan terus tinggal dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa mereka tanpa disangka-sangka. Tetapi bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kerinduan segala zaman, jilid 2 halaman 271 paragraf 1 berkata,
Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Kedatangan Kristus akan mengejutkan guru-guru palsu. Saudara-saudara, tanda-tanda menyatakan bahwa Yesus segera akan datang. Dan bahkan tanda khusus yang diberikan oleh Tuhan bahwa pembinasa keji itu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatannya. Maka kita harusnya bersiap oleh karena waktunya sudah sangat singkat. Untuk itu kita perlu untuk berjaga-jaga agar ketika kita tidak berjaga-jaga, maka ketika Yesus datang, maka kita akan dapati bahwa kita tidak akan diselamatkan. Sebagai penutup, Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali, dan kedatangannya pada kali yang kedua akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan kita yakin dan percaya umat-umat Tuhan pada Sabat ini, semua yang hadir merindukan kedatangan Yesus yang kedua, sebab kita menentukan pahala yang akan diberikan oleh Yesus, yaitu Dia akan menjemput kita, dan supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun akan berada. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal yang berdiam dalam tahta kemuliaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, terpujilah namamu di hari Sabat yang suci dan diberkati ini. Kami datang menghampiri hadirat-Mu melalui anak-Mu Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang bersyukur, berterima kasih atas berkat yang limpah yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan kami, teristimewa pada hari Sabat ini. Kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan kesaksian roh nubuat yang menyatakan bahwa Engkau segera akan datang. Bapa di surga, biarlah Engkau mengaruniakan kami roh anak-Mu Yesus Kristus agar boleh menuntun akan kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana Engkau datang pada kali yang kedua, kami boleh diselamatkan dalam kerajaan-Mu. Bapa di surga, menyertai kami sepanjang hari Sabat-Mu yang suci ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ini dalam menjadi doa dan sembahyang kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penuh dosa kami. Amin.